Gimana sih kaitannya? Sebentar nih. Atau hunian kita dengan Feng Shui. Nah, Feng Shui itu banyak yang taunya seperti apa. Nah, hai, selamat malam Pak Eko. Oke, nah ini dia sudah hadir bersama saya. Halo, selamat malam Pak Julius. Apa Halo, kabar? selamat malam. Apa kabar semua? Semoga Baik. kabar baik ya, sehat ya. Amin. Wah, ini udah kali kedua kita ketemu ya Pak di IG Ya, Live-nya si Mantap. betul. Nah, kali ini tema kita nih Pak, ini pasti seru banget Hmm, nih. Jadi tema kita apa adalah toh? Feng Shui dan juga hunian kita. Nah, banyak Betul. banget nih di luar sana yang merasa Hmm, bener nggak sih kalau di rumah ada patung atau misalnya tangganya ada berapa atau kalau hmm. menghadap kemana gitu membawa hoki gitu ya. Nanti kita bahas sama-sama Ah, ya Pak. Tapi sebelumnya saya mau baik, nyapa-nyapa siap. dulu nih teman-teman dulu. Ayo semuanya boleh teman-teman semua gabung di IG Live-nya si Mantap. Mungkin bisa ingetin juga nih teman-teman yang masih belum gabung, kasih tahu dong di WA group. WA group keluarga, WA group kantor. Karena nih pasti seru banget nih, karena kan semua orang pasti tinggalnya di rumah gitu ya Pak ya. Jadi Setuju ya, semua tinggal di rumah, nggak mungkin tinggal di hutan lah ya. Iya, tinggalnya di rumah. Nah, berarti Eh, si rumah ini mesti bener-bener nyaman gitu ya, Pak. Nah, mungkin kemarin ada yang belum gabung nih, Pak Julius. hmm. Jadi mungkin sebelum kita ngomong ke si hunian dan Feng Shui sendiri itu Ya, apa lagi sih, Pak? Boleh diulangi sekali lagi kali ya, Feng Shui itu oke, apa? baik ya buat pemirsa di rumah si mantap. Ya, semoga Anda dalam keadaan sehat semua. Perkenalkan saya Julius Pang, pakar Feng Shui dari Feng Shui Consulting Indonesia, fengshui.co.id. Berbicara tentang Feng Shui itu adalah ilmu dan seni untuk mengharmoniskan manusia dengan lingkungannya, dengan rumahnya. Oke, Feng Shui itu secara simpelnya adalah berhubungan dengan ilmu tata letak rumah. Ya, berhubungan dengan Hmm, mengatur satu hunian ataupun satu tempat usaha itu supaya match atau cocok harmonis dengan manusianya seperti itu. Jadi hmm. tujuannya itu buat apa sih? Sebenarnya tujuannya itu untuk supaya membuat kondisi harmonis itu untuk manusia itu lebih hoki lah ya. Hoki itu bisa saja lebih sehat ya, lebih Mhm. sukses, lebih makmur gitu ya. Harmonis gitu ya. Harmonis ya. Jadi Nah, intinya singkatannya kita Feng begitu. Shui kemarin. Singkatannya Feng Shui itu loh Pak kemarin. Apa Oh, sih, Pak? eh, ya, Feng Eko artinya adalah singkat. angin. Ya, Feng Mhm. artinya adalah angin. Sui artinya adalah air. Jadi ilmu Feng Shui Hmm. ini pada dasarnya adalah mempelajari pola energi alam. Ya, salah satunya adalah yang paling besar dibahas tentu adalah ilmu energi anginnya ini. Oke, dan Mhm. yang kedua adalah berhubungan air. Jadi angin berhubungan dengan kesempatan. Ya, Mhm. sedangkan air berhubungan dengan kemakmuran. Dan pada Mhm. di suatu kehidupan itu atau di dalam satu kehidupan kita pasti membutuhkan energi angin dan energi air ini ya. Contohnya kita butuh Mhm. oksigen ya dari Mhm. angin ini. Kemudian kita juga butuh air untuk minum, untuk apa, untuk hidrasi tubuh dan sebagainya. Jadi di mana Mhm. ada kehidupan pasti membutuhkan oksigen atau angin dan juga air seperti itu. Nah, dalam konteks fungsi Betul. sendiri kita lebih fokus kepada apa menggunakan energi alam ini ya di samping energi Mhm. angin dan air kita juga ada Mhm. apa bicara tentang energi dari sinar matahari, energi dari tanah ya. Oke, dan Mhm. energi yang lainnya ya seperti Mhm. apa kelembapan dan sebagainya. Nah, kalau fungsi sendiri yang benar ini adalah berhubungan dengan energi, tidak berhubungan dengan patung, objek atau apapun itu lukisan ya, Nah, ornamen, coba kristal dan sebagainya. tahan dulu Hmm, Pak. Aku mau kasih mitos atau fakta dulu nih untuk teman-teman di rumah sebelum dijawab. boleh, boleh. Nah, oke, sobat si mantap di rumah, ayo yang baru gabung sekarang nih aku mau Ya, kasih kuis juga. Nah, nanti ada hadiahnya nih untuk jawaban yang benar ya. ya, Nih, mitos atau fakta. Tadi sempat kesebut sedikit tuh sama Pak Yulius ya. ya. Rumah yang mendatangkan kemakmuran itu tergantung dari benda-benda yang kita letakkan di dalam rumah. Mitos atau fakta? Nah, jadi apakah mitos ataukah fakta
bahwa rumah yang akan mendatangkan kemakmuran adalah rumah yang di dalamnya ada benda-benda yang magic. Ayo langsung semuanya dijawab di kolom Iya, iya. komentar. Nah pasti Pak Julius juga sering dengar ya kata-kata itu ya, bahwa ini ada patung ini Ya, loh Pak. Saya punya itu apa ya. kucing R&B itu di rumah, kucing Ini disco, kucing disco. kalau kucing yang saya bikin nanti kucing begini. Nah, Bapak lebih aneh lagi. Ini R&B. Ya, iya kan biasa kan kucing toko-toko kan kucing begini ya. Oke, nah ini Itu kucing R&B. kucing DJ, set 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 gitu ya. Ya Atau masuk kalau masuk duitnya masuk. sekarang ini aja Pak, kucing TikTok Pak, kucing TikTok. Kucing TikTok ya. Nah, ini Oke, teman-teman udah mulai jawab nih Pak. Ada yang jawabnya ya mitos, ada yang bilang, oh kayaknya lumayan fakta nih, soalnya saya juga di rumah ada ya. apa. Nah, silahkan nih Pak Julius, boleh diterangkan. Oke, sebenarnya kalau berbicara tentang feng shui tadi sekali lagi fokus ke apa pengolahan energi alam. Ya, energi alam itu Mhm. seperti tadi saya bilang angin, air. Jadi kalau angin itu berarti kita memperhatikan sirkulasi udara. Oke, kalau Aha. berhubungan dengan air berarti kita memperhatikan badan air sekitar itu seperti apa. Apakah kita Mhm. tinggalnya dekat dengan contohnya dengan sungai lah atau depan kita itu ada got seperti itu ya, Mhm. atau Mhm. saluran irigasi apapun gitu kan ya. Terus Mhm. kemudian apa yang lain memperhatikan dengan contohnya bisa pencahayaan dari matahari seperti apa. Mhm. Kalau rumah kita tinggal di daerah berbukit-bukit punya, bagaimana kita Mhm. mencari lokasi yang bagus di antara perbukitan itu supaya kita bisa mendapatkan energi maksimal daripada energi tanah. Kenapa? Karena Mhm. energi dari tanah ini juga rupanya cukup signifikan mempengaruhi hoki seseorang. Jadi kalau kita Hmm. tinggal, kalau di Jakarta, ini adalah tanahnya datar, seperti itu. Aha. Sedangkan Mhm. kalau di zaman dulu, bicara tentang zaman dulu, itu adalah di mana masih lingkungannya, contohnya bisa Jakarta Selatan lah ya, saya ambil contoh ya. Mhm. Oke, masih ada kadang yang tanahnya konturnya perbukitan begini ya, masih naik turun gitu ya. Seperti dari Mhm. atas sampai ke bawah gitu kan. Nah, Mhm. pada saat kita memperhatikan energi alam ini, maka kita tahu di mana lokasi yang bagus untuk di perbukitan ini untuk memilih eh, lokasi yang bagus untuk kita bangun rumah atau tempat usaha Mhm. seperti itu. Ya, jadi kita Hmm. fokus ke energi alam. Jadi tidak berhubungan dengan patung lah, simbol, lukisan, tadi saya bilang kristal, jimat ataupun apa ya, apapun itu ya. Jadi Aha. murni hanya itu. Nah, tetapi kadang ada kalanya kita mungkin menggunakan barang-barang tersebut. Ya, oke, saya ambil contoh ya, Misalnya. misalnya di salah satu kitab Jawa kuno ya. Oke, diceritakan bahwa pada zamannya dulu ada masuk mulai peradaban daripada apa Islam ya di Nusantara ya. Sedangkan Mhm. pada saat itu ada masih peradaban Hindu Buddha di salah satu pedesaan gitu kan ya. Dan Mhm. menurut tetua mereka sana, mereka kadang ada menggunakan patung singa atau patung penjaga gitu ya. Mhm. Kalau di Mhm. Bali kadang kita melihat atau di Bali atau di Thailand kita kadang suka melihat yang apa orang patung pegang Penjaga dada itu gitu ya. ya, ya. Nah, penjaga gitu. Nah, karena apa? Karena dari apa begitu masuk satu agama baru di sana dan semua semua tradisi budaya itu dihancurkan ya. Jadi mau dirubah tatanan baru. Hmm. Nah, apa yang terjadi sama desa tersebut? Kemudian desa tersebut diganggu makhluk halus semuanya. Oke, Waduh. rupa-rupanya di dalam patung tersebut banyak dihuni oleh roh halus yang digunakan untuk memitigasi apa istilahnya supaya kampungnya nggak diganggu lah. Oke, jadi kayak seperti oke, Hmm. ini kan hutan nih, saya bongkar hutan, saya babat hutan, pohonnya semua. Mhm. Kemudian kan kamu nggak ada rumah nih ya, kamu nggak mau ke hutan Mhm. sono, kamu mau tetap di daerah sini. Ya udah, saya kasih apa istilahnya kompensasi lah. Ah, Nah, ah, kompensasinya tuh ah. dibikin patung buat mereka mengganti rumahnya. Nah, begitu rumahnya dihancurkan, Hmm. akhirnya roh halusnya apa kita sebut apa makhluk halusnya marah gitu kan ya. Akhirnya Oh, apa istilahnya bikin satu kampung kerepotan seperti itu. semuanya Nah, kesurupan. nah itu ya kesurupan atau apapun itulah. Jadi saya mau ngomong bahwa itu sendiri sebenarnya masih bagian dari feng shui untuk mengharmoniskan manusia. Contohnya daerah sana mungkin diganggu makhluk halus dan sebagainya. Jadi kita berusaha nego lah ya, nego menggunakan Mhm. patung, entah patung singa, patung penjaga dan sebagainya. Kita nego tentu ya untuk udah Mhm. gunakan daerah sini deh
kayak gitu ya, untuk apa istilahnya, kalau kamu nggak mau kabur dan sebagainya. Di beberapa tempat kita bisa lihat bahwa mereka ada rumah datuk gitu ya. Rumah datuk itu seperti ada satu rumah kecil untuk sembayangan ya. Sembayangan itu untuk maksudnya untuk apa istilahnya, sesajen ya. Kadang setiap entah mungkin malam Jumat, apa setiap malam Jumat dan sebagainya ya, ataupun hari-hari tertentu dan sebagainya. Tujuannya bukan untuk apa, tujuannya bukan untuk seperti apa menyembah mereka seperti Tuhan, tetapi untuk semacam ya kalau kita sebut bahasa zaman now itu kayak jatah preman lah. Oke, jadi kita mau itu apa, kita maunya aman, tenang, jangan ada yang ganggu seperti itu. Ya, jadi kenapa? Karena kan kita pendatang gitu loh. Jadi kita mengganggu dia. Jadi kita sebut ya istilah dia nego lah, seperti itu. Kalau jadi ada cermin gimana tuh Pak? Cermin. Misalnya suka ada cermin di depan rumah gitu, biar katanya nanti kalau ada yang ganggu ngaca dulu. Ya, kalau bicara tentang cermin sih sebenarnya juga kan banyak orang mengira bahwa cermin itu kan bisa ada penghuni dan sebagainya ya. Oke, tetapi dari pengalaman kita mau ketemu cermin ada penghuni itu jarang banget ya. Kalau ada pun juga mungkin cermin bertuah lah ya kita sebut ya. Jarang banget, bahkan dari saya masuk ada mungkin sudah ribuan rumah, nggak ada tuh judulnya saya dapat laporan bahwa cerminnya itu ada atau ada gangguan yang karena cermin ya. Oke, dan oleh karena itu kalau sampai pun ada cermin dalam tata letaknya itu ya, selama jangan buka pintu, kita bisa buka pintu utama atau buka pintu kamar kemudian ada cermin kayak gitu ya. Kan kita bisa bikin kaget, bisa kita sendiri kaget gitu lah, atau tamu mungkin kaget ya. Dan cermin sendiri lebih bagus mungkin penempatannya adalah untuk kebutuhan aja, misalnya di dekat dengan kamar mandi ya. Oke, atau misalnya cermin yang bagus bisa diletakkan di belakang lemari. Jadi kalau kita buka pintu lemari atau kita geser lemarinya baru kelihatan cermin, kalau enggak bisa kita tutup seperti itu. Ya, jadi gitu. ini kita bisa aplikasikan ke dalam lemarinya seperti itu. Oke, jadi sebenarnya kalau banyak benda-benda yang ada di rumah itu juga berarti mitos apa fakta nih? Nanti. Iya. Berarti Bapak ada ini nggak, ada klien nggak yang sangat percaya gitu, dia punya ini, pokoknya ini harus ada ini, kalau nggak ada ini saya sakit-sakitan gitu misalnya. Oh, ada. Karena gini ya, sekali lagi perlu kita ketahui feng shui itu sangat kompleks ya. Oke, memang pada dasarnya kita mengatur tata letak supaya manusia itu harmonis. Contohnya misalnya jangan sakit atau lebih hoki dalam hal keuangan gitu ya. Dan kadang kita harus melakukan segala cara untuk bisa mengkondisikan hal itu terjadi. Oke, jadi contohnya kita kasih tahu ke klien kita bahwa yang ini misalnya patung Dewa Rezeki misalnya ya, patung Dewa Rezeki ini bukan menyebabkan kamu hoki seperti itu, karena patung ini cuma hanya simbolik. Oke, dan terlebih lagi patung itu sampai ada isinya itu juga jarang ada, dan kalau di isinya itu dia belum tentu akan bisa bawa kamu hoki seperti itu. Ya, jadi pengaturan yang benar ini adalah kamu di dalam kantor kamu, misalnya kamu ambil sektor ini untuk posisi meja kerja, ya, atau bangku duduk di sini. Kemudian misalnya buka pintu atau buka jendela. Kemudian nanti secara berkala mungkin kita harus rotasi ya setiap tahun atau apa untuk supaya dapat hasil yang terbaik. Nah, yang kita sarankan seperti itu. Tapi ada beberapa klien yang begitu kita kasih tahu bahwa bukan itu penentu, begitu diambil barang tanda kutip yang dia percaya hoki selama ini, dia langsung kurang percaya diri. Kayak gitu loh. Jadi oleh karena itu kayak seperti kadang anak kecil mesti dibohongin dulu sedikit lah ya. Bohongin dulu sedikit misalnya misalnya ini superhero, oke, dengan superhero kamu tertidur dengan superhero, maka kamu nggak usah takut gangguan setan, kamu nggak usah takut ini superhero-nya akan melindungi kamu ya. Atau kadang mungkin ada orang pakai salib lah, pakai tasbih atau apapun itu. Nah, ini untuk membuat dia tuh percaya diri. Oke. Nah, apakah benar barang-barang itu entah ya, mohon maaf ya, simbolik apapun, entah kristal dan sebagainya digunakan untuk tidur dan sebagainya, apakah bisa melindungi atau tidak? Ini adalah pertanyaan berikutnya yang tidak bisa saya jawab. Oke, tetapi yang saya mau ngomong bahwa ada satu psikologi, ada satu mindset bahwa kalau mereka mau lebih hoki, mereka mau lebih tenang atau insecure dan sebagainya, lebih percaya diri dan sebagainya, kadang mereka harus melakukan segala satu cara untuk bisa buat mereka hoki ya. Dan feng shui ini harus memperhitungkan faktor tersebut. Contohnya ada orang yang merasa hoki kalau pakai baju merah atau bisa celana merah kayak gitu ya. Oke, karena ada berapa contohnya, misalnya ada beberapa pemain sepak bola gitu kan, harus menggunakan celana dalam tertentu supaya
merasa dirinya lebih hoki begitu ya. Iya, iya, Oke, betul, beliau betul. ada berapa atlet yang melakukan itu seperti itu ya, Betul, atlet betul, yang betul. atlet golf dan sebagainya. Jadi kalau memang nggak ada pakai itu, dia merasa nggak hoki kayak gitu loh. Dan ya Hmm. mau nggak mau kan kita harus berkompromi kan. Meskipun kita kasih tahu, kamu hokinya itu karena kerja keras kamu, kalian kamu, jumlah jam terbang yang kamu gunakan untuk latihan, yang kamu Mhm. hoki gitu kan ya. Oke, Bukan karena kamu karena bisa celana menang di dalam. sana. Bukan karena itu, tetapi dia merasa bahwa kalau nggak ini nggak masing-masing nggak merasa hoki Iya, seperti iya, itu. iya. Dan ini Oke, kita Pak harus Julius. memperhitungkan hal itu. Ha. Nah, sekarang kan karena ngomonginnya Hmm. hunian ya, rumah Ya, gitu kan. Oke, kita ya, mulai dulu dari hunian ini apa yang paling atas deh, atap. Ya, kita ngomongin dari ya, atas ke bawah nanti. Nah, kita ngomong atap dulu nih. Sebenarnya ya. atap itu ada juga nggak sih feng shui-nya yang harus kita perhatikan? Oke, atap itu fungsinya harus diperhatikan, ada banget ya. Karena gini ya, kan Pak Yus lagi megang-megang kepala. Kepala itu Mhm, adalah atap rumah. Oke, jadi mhm, kalau kepala kita bentuknya indah, cantik, kemudian mhm, terawat, oke, mhm, kemudian apa istilahnya rambutnya juga oke dan sebagainya, ini seperti atap yang dalam kondisi yang terawat, baik, ya berkualitas, mhm, oke, mhm, kemudian bikin orang senang melihatnya, ya kita sebut mhm, mungkin apa kamera face atau fotogenik atau apapun itulah ya, dan mhm, tidak ada mhm. sesuatu yang bikin kita merasa kayaknya terancam. Oke, jadi kalau bicara atap yang baik itu atap yang kalau bisa jangan ada sudut segitiganya yang mengancam di Mhm. depan rumah seperti itu ya. Jadi kalau rumah kita Oh, berhadapan dengan atap yang segitiga sudah pasti kita akan merasa terancam sama seperti seseorang melihat orang lain membawa pisau atau golok ngobrol sama dia. oh, Misalnya kita membeli daging di pasar. Bang minta mhm. sekilo, kemudian abangnya mau yang mana? Mau yang daging isi apa minyak atau apa begitu sambil menggigit kita langsung wait bang, oke bang, maaf, oke ya, oke taruh dulu bang Ah. pisaunya bang, oke saya mau yang ini, misalnya saya cuma mau beli ini ya Mhm, kayak gitu ya mhm, tetelan atau apapun itu. Nah mhm. jadi yang saya mau ngomongkan lagi bahwa begitu bentuk terancam ini, bentuk yang tajam ini akan membuat seperti seolah-olah kita melihat ada benda yang mengancam seperti orang memegang pisau ya, dan Mhm, oleh mhm, karena mhm. itu energi yang berhembus dari depan rumah ke dari depan rumah ke sana juga akan mengalami bentuk yang sesuai dengan bentuk yang tajam ini. Jadi angin berhembus dari Mmm, depan bangunan tetangga ke arah rumah kita juga mengikuti kontur dari atap ini seperti itu. Jadi atap tajam akan bawa energi mmm. tajam ke rumah dan ini akan membuat energi dalam rumah tidak Oh, harmonis. Nah, oke. oleh karena itu rules dalam atap ini kita penting bahwa pertama bentuk atap itu harus indah, cantik, atap limas lebih disukai daripada atap pelana Mmm, ya. Atap limas itu seperti apa? Atap limas itu yang bisa dibagi oleh segi empat. Oke, jadi depannya oke. begini landai, kiri kanan landai, belakang juga landai seperti itu ya. Jadi dibagi empat, bisa di Google untuk cari tahu. Ya Ah atap hah. limas daripada atap pelana. Atap pelana itu seperti kayak duduk di punggung kuda gitu ya. Seperti Ah gitu ya. hah. Oke, jadi pelana. Nah, jadi kalau atap pelana ini nanti kalau depan rumah itu seperti segitiga begini aja. Nah, oleh karena itu Mmm. ini akan kurang harmonis dan kurang begitu disukai. Oke, dan atap Oh, atap tadi saya bilang akan melambangkan daerah kepala, bagian atas kepala. Jadi kalau mau mahkota tahu ya, Pak, ya? satu ya mahkotanya betul, indeed mahkotanya. Jadi kalau mau tahu Mhm, apa yang bisa membedakan kalau kita ke negara Eropa misalnya ya, mhm. ke negara Eropa, kita tahu dari mana bahwa itu adalah bangunan bangsawan, kerajaan atau raja dibandingkan orang biasa. Taunya dari mana? Lebih terang, lebih besar, lebih lebih tinggi. Sebagian seperti itu. Jadi atap itu lebih bagus adalah lebih tinggi, oke, Ah untuk hah, menampung udara. Kemudian ah kedua hah. bentuknya khusus melambangkan daripada status reputasi penggunanya. Kayak gitu. Nah, Mmm. otomatis bangunan kerajaan kan biasa ada bentuk-bentuk khusus kan, entah Iya, runcing lah iya. atau apapun itu ya, yang menonjol Heeh. atau mungkin kubah dan seperti itu ya. Iya, Oke, yang iya. outstanding. Jadi makanya Heeh. biasanya kadang orang kaya juga mau memposisikan rumahnya seperti istana seperti itu untuk melambangkan status dia Mmm. akan mendapatkan status yang baik seperti layaknya seorang bangsawan ataupun raja Mhm. seperti itu. Boleh nggak? Jadi Boleh dan musti itu akan bisa menunjang. Kayak jadi gitu. tinggi Jadi gitu ya? ya, Tinggi terus oke. gagah gitu ya kayaknya ya, Pak Julius? Gagah ya, atasnya itu bagus Mmm, dan bentuknya itu harus ramah, jadi tidak boleh terlalu mmm, mengancam ya, mengancam saja terlalu tajam seperti itu. Nah memang beberapa mmm, negara tertentu yang contoh negara yang ada punya kerajaan ya kita kayak seperti bayangkan seperti di ceritanya Disney gitulah ya, oke kan mhm, ada yang mhm. ada tower-towernya Iya, gitu ya, ada heeh, menara-menaranya kan.
Nah, menara sendiri Iya. berfungsi bukan tidak bagus kayak gitu loh. Oh Oke. gitu. Kenapa Tetapi tuh kalau Pak? bangunan kerajaan, ya karena gini, bayangkan satu menara atau tower itu kayak seperti mungkin kalau bayangkan seperti di sini kayak zaman now ya seperti bangunan gedung Taipei 101 lah. Oke, Hmm. gedung Taipei 101 ya, itu adalah Mhm. gedung tertinggi di Taiwan ya. Nah, Mhm. gedung itu sendiri karena dia lebih muncul lebih tinggi dan sebagainya, dia akan menjadi ancaman buat orang-orang yang lainnya seperti itu. Mhm. Oke, dan Mhm. ini dia sendiri akan mendapatkan berkah, gedung ini sendiri akan mendapat berkah. Oke, jadi gedung yang Mhm. tinggi sendiri akan mendapat berkah, tetapi orang di sekitarnya kemungkinan akan mendapatkan ketidakharmonisan atau apa Oh. kita sebut suatu hal yang harmonis bisa saja bencana ataupun Mhm. Mhm. apa istilahnya emosinya nggak bagus ya, kesehatan Mhm. nggak bagus Mhm. dan sebagainya. Karena itu Hmm. akan menimbulkan saksi atau energi perusak di lingkungan sekitarnya, tergantung di Sekitarnya. mana angin ya di mana angin berhembus ke arah sana lebih banyak seperti itu. Jadi tidak semua Oh, oke. mungkin tidak semua tempat ya tergantung di mana angin berhembus ke lokasi sana dia akan menimbulkan banyak energi perusak. Makanya kalau yang terlalu tajam sendiri atau terlalu tinggi sendiri kita biasa kita nggak gitu inginkan lah ya Iya, karena iya, kurang iya. harmonis. Nah, ini tadi Jadi ada boleh tinggi atap tapi jangan terlalu tinggi gitu loh. teman-teman nih, ada Om Ya, Deddy Koga, ada Kiara, ada Pak Catur. Hai semuanya. Nah, ini nanya juga nih. Jadi sebenarnya atapnya mesti setinggi apa, Pak? Ceilingnya mesti setinggi apa? Plafonnya biar bisa rezekinya bagus, terus oke. harmonis. Baik, kalau ditanya atapnya setinggi apa, idealnya atap itu adalah setinggi bangunan kiri, kanan, dan depan. Oke, jadi kalau kalau Hmm. kita bicara tentang bangunan perumahan itu kan semua dibikin atap sama Hmm. tinggi, betul kan ya? Oke, itu sudah Ya. harmonis. Jadi semua satu strata, satu kelas, satu satu kasta lah ngomong kasarnya lah ya. Oke, Oke, oke. jadi kalau kalau di sana adalah kelas Sejajar ya. pekerja sejajar ya. Oke, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah ya. Oke, jadi kalau Mhm. sana adalah kelasnya kelas pekerja, berarti sama akan menciptakan semua kelas pekerja. Kalau di sana semua adalah kelas Hmm. bangsawan, berarti semua akan mendapatkan reputasi yang baik seperti itu. Karena kalau atap sama Hmm. tinggi. Nah, Oke, oke. terus kalau kalau bicara idealnya atap ini sendiri, tadi saya bilang, kalau misalnya yang skenario terburuk adalah atap kita lebih rendah daripada bangunan di seberang. Ini yang skenario paling buruk. Oke, Oh gitu. jadi paling ya kenapa? Karena depan bangunan ini berbicara tentang kesempatan, berbicara tentang kompetisi. Ya, kalau zaman Mhm. dulu itu kalau seperti ini raja, di sono raja, ini kayak seperti kita lagi berperang. Jadi pada saat kita berperang, kita ingin posisi kita lebih lebih kuat, lebih hebat, lebih Mhm. besar, lebih tinggi Mhm. seperti itu ya. Ya, Mhm. kalau kita perhatikan kalau pada saat kita bertempur, berperang, Mhm. eh, raja yang menduduki dataran lebih tinggi punya kemampuan lebih karena dia bisa memonitor dari semua sisi. Iya, betul. Oke, bisa monitor ya. Jadi kalau dengan demikian kalau kalau atap yang lebih tinggi otomatis akan lebih menang kompetisi daripada atap yang di seberangnya. Dengan kata lain seperti kalau kita berperang, seperti kita mengambil posisi yang di tanah yang lebih tinggi menghadap ke Aha. musuh kita di tanah yang lebih rendah dan dia akan lebih istilah energinya lebih kurang ya atau dalam Oke. berperang itu sudah kekurangan daya pantau ataupun daya Mhm. istilahnya dia sudah bisa ketahuin lah kelemahannya seperti itu ya. Dan Oke. dan kalau bisa juga kiri kanan juga seimbang kalau bisa ya dengan atap tetangga kiri dengan atap tetangga kanan. Nah, belakang boleh Oke, oke. tinggi ya atap atap yang belakang kita itu misalnya kita ada bangunan bisa bangunan kita 2 lantai. Oke. Mhm. Ya, Mhm. di belakang kita boleh saja ada bangunan yang atap 3 lantai, nggak masalah seperti Mhm. itu ya. Mhm. Tentunya Mhm. Mhm. atap belakang gitu ya. Terus yang samping Mhm. kiri bisa 2 lantai, samping kanan bisa 2 lantai. Tetapi yang Mhm. idealnya yang depan kita ini adalah kalau tidak sama lantainya 2, ya mungkin 1 lantai is the best, atau sama sekali Mhm. kosong, ya itu yang paling paling bagus. Tetapi di perumahan biasanya Oh. itu jarang ada kan, kecuali Iya, tusuk iya. sate seperti itu. Nah, tuh Pak, ngomongin tusuk sate, tadi siapa yang tanya ya? Gimana tuh Pak Ya, kalau rumahnya saya tusuk sate, mesti diapain? ya Masukin yang jelas sate bukan jual bakar, sate lah ya. dibakar. yang jelas yang jelas provinsinya bukan 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 jualan sate lah ya. Jadi Oke, nah gimana tuh tusuk Pak, sate tusuk ini sate? tusuk sate itu bisa gimana ya agak complicated kalau dibahas ini. Tapi intinya gini, tusuk sate itu bisa sangat bagus dan sangat jelek. Oke, ya Mhm. sangat jelek. Jadi kalau untuk digunakan untuk bisnis dia bisa bagus ada syarat yang ketentuan berlaku. Salah satu syaratnya adalah
contohnya tusuk satenya nggak boleh lari ya, atau harusnya menjauhi dari lokasi tusuk sate. Oke, jadi kadang kan ada yang harus datang ke lokasi tusuk sate sendiri, itu yang terbaik. Contohnya arus orang datang atau arus kendaraan datang ke lokasi tusuk sate, itu yang terbaik. Oke, Oh, tetapi oke. arus yang menjauhi kendaraan dari tusuk satenya, menjauhi lokasi rumah tusuk satenya, tidak mengarah ke arah bangunannya, itu adalah salah satu tusuk sate yang buruk. Oke, kemudian tusuk sate yang buruk Hmm. lagi adalah tanahnya di bawah ini, let's say ini rumah, oke, tetapi tanahnya turun begini, ya, Mhm. tanahnya turun begini. Jadi air kalau hujan airnya akan Ke turun bawah. menjauh ini. Hmm. Ini nggak ada obatnya. Lebih bagus pindah, oke? Pindah. Ya, ini nggak ada Oh, obatnya. oke. Ya, ini pindah, oke? Dan yang Mhm. ketiga adalah apa? Itu tusuk sate yang jelek ya. Dua itu jelek. Oke, dan tusuk sate Mhm. yang bagus tentu depan tusuk sate itu harus ada halaman untuk bisa diparkir. Mhm. Kemudian Mhm. juga arah hadapnya cocok. Nah, kalau arah hadapnya cocok Nah, lagi itu bisa double auspicious ya, bisa double bagus sekali. Tentu ada hitungan formulanya dan di mana aha. itu kita bisa tahu dari ada beberapa formula untuk menghitung. Salah satunya adalah kita harus tahu arah hadap favoritnya itu apa, arah hadap cocoknya orang itu apa. Oke, contohnya Hmm. arah hadapnya dia butuh elemen kayu gitu kan, berarti Mhm. arah hadap satunya timur misalnya. Nah, ini Mhm. akan lebih menguntungkan penghuninya. Tentu kita harus ingat bahwa semua Oh, penghuni oke. itu belum tentu semua penghuni ini suka energi kayu ini. Nggak, Oh, artinya oke. dalam arti bahwa oke, misalnya bapaknya senang energi kayu, cocok hadap timur, tetapi mungkin Mhm. istrinya belum tentu cocok. Enggak. Jadi Oke. kita harus perhatikan juga semua anggota penghuni rumah, baru kita bisa Aha. memutuskan apakah kita mau beli atau enggak rumah tusuk sate itu, Aha. Pak. Oh, Kayak jadi gitu. bukan diganti pasangannya ya, Pak ya, pintunya yang diganti. Enak aja, ntar sinyalnya denger gimana? Iya nih, aduh. Nah, jadi tadi yang mau bertanya silakan ya. Orang tadi Ya, Kiara, Pak Catur katanya menghadap ke depan ya, aja Pak pintunya, Pak. Oke, nah sebelum kita ngobrol lagi, saya punya quiz ya. lagi. Sebentar ya Pak Ilyus. Boleh, boleh. Oke, nih saya punya kuis. Tadi kan udah ada ngobrol-ngobrol juga. Nah, langsung dijawab di kolom komentarnya. Saya mau kasih tahu nih, saya mau kasih pertanyaannya. Hmm. Di bawah ini adalah elemen-elemen yang menentukan seberapa baik rumah itu untuk Anda. Kecuali, nah tadi dengerin nggak? Apakah A, sirkulasi udara? Apakah B, pencahayaannya? Apakah C, kualitas airnya? Apakah D, penempatan jenis patung? Aduh, gampang. Oke, yuk Gampang langsung ya. aja. Ya, jadi saya akan tadi saya sebutkan ada elemen-elemen yang baik banget untuk rumah kita, tapi ada yang Ya. bukan ya. Nah, apakah itu? Apakah A, sirkulasi udaranya harus baik, atau B, pencahayaannya harus baik, apakah C, kualitas airnya, ataukah D, penempatan jenis patungnya? Nah, langsung aja jawab, tulis pilihannya A, B, C, D, dan kalau mau ketik belakangnya apanya, nah silahkan. Nanti ada hadiahnya. Hadiahnya akan aku kasih hari Jumat ya, pas kita ada live lagi. Tentunya di online asik sih, mantap. Oke. Nah, di sini juga teman-teman semua langsung ada yang promosi tuh Pak, pakainya Sakura Roof, pakai ini. Betul, betul, pakai Taso. Yes, yes, yes. Halo semuanya, Catherine. Wah, ini ada Mas Blankon. Oke, nah sekarang kita ngobrol-ngobrol lagi nih Pak tentang Ya, si atap. Nah, ya, ya. atap ini memangnya kalau atap itu selain untuk rejeki, ada nggak sih Pak buat keharmonisan? Kira-kira Ya, ada. istri saya atau suami saya ngaruh nggak dengan posisi atap Oke, itu? sangat sangat berpengaruh. Nah, ini coba disimak baik-baik ya. Karena ini kan judulnya menguak rahasia. Ini tentu ada Mhm. rahasianya. Oke, Mhm. jadi pemirsa si mantap ya. Moga-moga Anda bisa memperhatikan ini karena tidak ada siaran ulangan. Oke, kalau mau tahu ketinggian atap yang menguntungkan laki-laki ya ataupun tidak merugikan wanita, oke, menguntungkan laki-laki dan tidak merugikan wanita, maka atap satu bangunan itu, let's say misalnya ruko ya, ruko Mhm. atapnya kan dak kan rata gitu kan ya, Mhm. ya bagian atapnya ruko kan biasa tanpa Mhm. atap gitu ya, dak rata. Iya. Nah,
Kalau yang ruko punya, yang rata punya, biasanya akan menguntungkan kedua belah pihak, tidak merugikan salah satu pihak. Oke? Ya, Oh, kalau rata oke. dari bangunan dia sendiri. Nah, sekarang Mhm, kita fokus di bangunan kita dulu ya. Kita fokus di bangunan kita mhm, dulu. Ini pertama. mhm, Bangunan kita sendiri kan pasti punya atap, benar kan ya? mhm, Oke, mhm. pastikan kalau Bapak Ibu semua ya pemirsa si mantap, kalau Anda di Pulau Jawa, dari dalam rumah melihat keluar, saya ulang, dari dalam rumah melihat keluar, pastikan atap di atasnya kita ini, oke, kalau di Pulau Mhm. Jawa, jangan arah area kirinya lebih tinggi. Perlu saya ulang? Oke, Oke, saya boleh. ulang. Ya, Buat Bapak catat. Ibu pemirsa si mantap, ya, buat Bapak Ibu ini tidak sidang ulangan. Buat Bapak Ibu pemirsa si mantap, kalau Anda pengen laki-laki terutama Anda memastikan rezeki Anda bagus dalam rumah, ya, Mhm, maka pastikan atap di sebelah kiri bangunan Anda tidak mhm, boleh lebih tinggi daripada atap di sebelah kanan. Ini untuk satu mmm, bangunan sama ya, oke? mhm. Ini khusus yang di Pulau Jawa, oke? Yang oke. Tetapi ya, di Pulau Jawa itu contohnya di belahan bumi selatan. Belahan bumi selatan itu di bawah garis ekuator. Buat Bapak Ibu yang nggak ngerti ya, buka buka petanya, kita lihat garis tropis, garis ekuator itu di mana. Dia akan membelah Oke. sebagian Sumatera, membelah bagian Kalimantan, dan Pulau Jawa, Bali itu di belahan bumi selatan. Oke? Oh, Jadi kalau oke. Bapak Ibu berada di bawah lokasi rumahnya di belahan bumi selatan, di bawah garis tropis, di bawah garis ekuator. Oke, Mhm, perhatikan area kiri atapnya jangan lebih mhm, tinggi daripada area sebelah kanan. Oke. mhm, Nah, mhm, tetapi kalau buat Bapak Ibu sekalian yang tinggalnya di atas garis ekuator, yaitu di belah bumi utara, mhm. garis bumi utara, maka pastikan area kanannya atap itu jangan lebih tinggi dari bagian kirinya. Oke, Oh, idealnya sama tinggi. Contohnya begini sama oke. tinggi. Oke, Oke, tetapi oke, jangan oke. dibikin begini. Jangan dibikin Nah, begini, ya. Kalau area yang tinggi ini adalah misalnya di Medan nih, misalnya di Medan ya. Kalau area sini lebih tinggi adalah area kanan lebih tinggi. Ini kalau di belahan bumi utara Medan, maka yang terjadi adalah wanitanya lebih berkuasa dalam rumah, karir laki-laki akan jelek, income laki-laki akan jelek. Oke, ya. Tetapi mmm, saya balik skenario-nya. Sekarang misalnya buat Bapak Ibu tinggal di Jakarta atau di misalnya tinggal di Surabaya. Oke, atau Semarang di Pulau Jawa lah misalnya ya, di belahan bumi mhm, selatan. Area kiri ini lebih tinggi ya mhm, daripada atap yang sebelah kanan, misalnya begini mhm, bikinnya ya. Atau mhm. misalnya ada dua atap begini, kemudian ada atap kecil lagi sebelah kiri Iya, yang kecil iya. ya. Oke, begini kan ya. Oke, Heeh. maka yang terjadi kalau sebelah kirinya lebih tinggi, yang terjadi maka karir dari perempuan akan lebih hebat, laki-laki Mmm, karirnya akan parah ya. oh, Laki-laki dalam rumah mudah dibully oleh istrinya dan bisa mudah kena mmm, masalah hukum. oh Oke, gitu. jadi reputasi jelek dan tinggal di rumah itu nanti akan sulit buat laki-laki itu bisa berhasil dan bukan hanya Mhm. laki-lakinya, anak laki-lakinya juga akan mengalami hal itu. Nah, Oke, kalau nih jadi ada Pak Aldoko ya. ya Nah, kalau udah terlanjur begitu gimana tuh, Pak? Ternyata kita ada lebih rendah. oke, oleh karena itu ya ingat ya ini adalah atap kita sendiri ya. Mhm, Hal yang sama juga terjadi adalah bila atap kita sendiri misalnya satu lantai. mhm, Atap tetangga yang sebelah kiri kalau di Pulau Jawa ya. Let's say kalau di mhm, belahan bumi selatan di bawah garis tropis, di bawah garis ekuator, kita misalnya tinggal di Pulau Jawa. Oke, rumah mhm, kita ada di Pulau Jawa ini, kita tinggal di sana. mhm, Kemudian mhm, atap kita satu lantai, tetapi atap sebelah kiri kita persis rumah tetangga sebelah kiri mhm, ini dua lantai. mmm. Nah, ini Nah, juga sama gimana tuh? kasusnya. Juga sama, laki-laki nggak bisa berhasil dalam rumah. Oke, laki-laki Oke. akan kalah. Laki-laki itu akan, ya pokoknya seperti kerbau dicucuk hidung lah ya. Oke, ini kayak Mhm. seperti pasukan suami takut istri. Ya, dan suami akan sulit perform. Oleh karena itu, Ah. rumahnya hanya akan berhasil kalau istrinya mencari nafkah. Oh gitu. Oke, ya, istri mencari nafkah. Nah, oleh karena itu suami bisa bantu istrinya. Atau ada cara Mhm. lain solusinya. Solusinya Apa tuh, Pak? tingkatkan menjadi dua lantai. Oke, atau Ah, kalau enggak bikin atap dummy. Oke, atap dummy itu berarti nah, atap yang direkayasa, misalnya pakai apa konstruksinya dari misalnya tata logamnya ya gitu ya, heeh. produknya Tasonya misalnya ya, doang, oke, rangkanya tasonya doang. misalnya, rangkanya Mhm. doang kemudian ditutup tapi nggak usah full, oke, nggak usah Oh full, gitu. jadi angin bisa lolos,
masih ya, tetapi ada Oke. atapnya. Atapnya itu dibikin dibikin kayak seperti mungkin dari bahan polikarbonat atau dari Hmm. apapun itulah ya. Pokoknya Mhm. tutupan, tetapi sampingnya itu bisa angin bisa lolos. Jadi nggak perlu dicor Hmm. sampingnya. Selama kuat ya, Hmm. mungkin harus di apa harus di istilahnya diikat ke bangunan induk ya. Kalau nggak kan nanti ditiup angin kan bisa Iya, iya, kemana-mana terbang. itu ya, atapnya terbang. Nah, kayak gitu. Ya, Berarti jadi besok konstruksinya kalau harus bagus. kalau ke rumah temen lihat atapnya, wah, kamu ikatan suami takut istri ya? Gitu langsung. Atap kamu kok rendah banget nih. Iya, jadi kalau dari luar lihat, kalau kita dari luar ya, ingat ya, Eva, kalau kita dari luar nih, buat misalnya Mhm. Eva kan tinggal Jakarta nih, kalau kita Mhm. dari luar lihat, berarti kita melihat di sebelah kanan lebih tinggi, Karena ya, betul. ya. Tapi kalau kita di dalam rumah, dari Sebelah dalam rumah kiri. lihat keluar, sebelah kiri, jangan salah Iya, ya, iya. oke? Saya Oke, ulang, oke, oke. kalau kita melihat dari luar, melihat ke dalam rumah, berarti atap di sebelah kanan lebih tinggi, baik atap kita sendiri, ya, Mhm. porsi atap yang sebelah kanan kita lebih tinggi daripada porsi atap sebelah kiri, Mhm. atau Mhm. bangunan tetangga sebelah kanan itu lebih tinggi, contohnya dia 2 lantai, ya, kita Mhm. 1 lantai, ya, Mhm. the best bagaimana ya? The best ya pindah rumah kalau kita nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, Oke. iya, iya. Kedua, kalau bisa kita ngapa-ngapain, misalnya kita tingkatkan atap kita sendiri atau bangun jadi 2 lantai, samakan dengan yang bangunan tetangga sebelah kanan. Hmm. Ini kalau dari luar lihat ke dalam ya. Betul, Oke. betul, betul. Tentu kalau buat mereka yang tinggalnya di belahan bumi utara, contohnya di Medan, Pekanbaru, Pontianak lah, kemudian Manado lah ya, Mhm. Tarakan, oke. Kemudian Batam ya, oke. Yang tebaliknya, sisi tebaliknya. Kalau dari Lihatnya luar, yang berarti dilihat sebelah kiri. kiri. Ya, Oke. kalau dari luar ya. Oke, tapi kalau Mhm. dari dalam berarti sebelah kanan ya. Dari dalam lihat Mhm. luar berarti atap sebelah kanan kita itu lebih tinggi. Jadi Bapak Ibu Oke. sekalian, ini statistiknya sangat tinggi ya. Jadi jangan Mhm. dianggap remeh. Kalau Anda Betul. merasa selama ini karir Anda mungkin nggak perform, mungkin performanya nggak bagus, atau Mhm. anak laki-laki Anda mungkin seperti tidak berfungsi seperti apa yang Anda harapkan sebagaimana anak laki-laki. Contohnya anak laki-laki lebih kemayu, dalam rumah lebih feminim ya. Mhm. Oke, Mhm. atau mungkin karirnya begitu-gitu mandek dan sebagainya, Mhm. ya mungkin salah satu pengaruhnya di atap ini. Ini based on research. Tentu Oh. masih ada Mhm. faktor fungsi yang lain ya yang mempengaruhi omset. Ini cuma salah satu aja. Oke, Mhm. daripada yang bisa kita lihat untuk langsung bisa dilihat efeknya kayak gitu. Jadi mendingan benerin atapnya, Pak. Jangan anaknya disimpan di genteng ya, Pak. Nanti dia tua, kamunya Iya, yang di atas ya genteng. betul betul. Jadi karena kan nggak mungkin juga kita minta tetangga, Eh. woi bangun tuh jangan tinggi tinggi, oke? Kenapa? Oh, Nanti fungsi gua buruk gitu. Kan nggak mungkin toh, ya? kebetulan saya RT, Pak, di kompleks saya. Jadi saya bisa Oh, bilang kalau nih kamu ya, mungkin bisa. Ya, kayak seperti di jangan lebih tinggi dari ya. saya. Jadi kan bisa saja kamu tentunya kita lebih Bali ya. Oke, kita lihat semua bangunan dibatasi tingginya 4 lantai, oke? Mhm. Ya. Mhm. Jadi mungkin Fa kamu bisa bikin ya peraturan peraturan di RT ini Heeh. bangunan paling tinggi cuma 2 lantai. Ya, Because what? betul, Because I betul. said so. Karena ini titahnya saya. Bu Kalau kamu mau RT. jadi RT silakan. Oke, oke. Wah, seru banget nih tentang atap aja kita udah banyak ya, Pak ya. Nah, kalau warnanya, Pak, genteng ini kan Ya. warna-warni nih. Warna apa yang cocok nih untuk rezeki kita juga, untuk keharmonisan Oke. juga? Baik, ini juga ada rahasianya ya. Oke, ada Hmm. rahasianya. Warna genteng. Oke, banyak orang yang nggak tahu. Jadi kalau warna genteng ini tentu tadi seperti saya bilang ketinggian gentengnya ada berpengaruh. Mhm. Ya, ketinggian genteng. Jadi ketinggian bangunan berarti kan sama juga merefleks ketinggian genteng ya. Oke, kemudian Mhm. kedua warna gentengnya. Warna genteng yang hoki itu yang mana sih? Mhm. Nah, biar saya buka sedikit rahasianya ya. Sedikit Ayo, Pak, kita. rahasianya. No secret. Secret. Oke. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, tentu Anda harus gunakan kompas untuk patokan ya. Kalau buat Anda yang hadapnya ke arah timur, oke, hadap ke Mhm. arah timur, genteng yang bagus ya, genteng yang bagus itu adalah yang warnanya biru dan hijau. Mhm. Biru, hijau. Oke? Kalau yang menghadap ke timur. Biru dan hijau. Ya, kalau nggak biru Oke. berarti abu-abu atau hitam. Hitam mungkin serem kali, abu-abu mungkin ya. Abu-abu, abu-abu. Oke? Warna Ya, genteng. abu-abu atau Iya. ya warna gentengnya Mhm. abu-abu, biru atau enggak hijau. Ini udah sesuai Mhm. catat ya.
Oke, Catat. kemudian warna gentengnya ya, ingat ya, bukan warna tembok di rumahnya. Saya nggak bicara warna tembok, itu masih bisa topiknya Ke genteng nih, genteng oke? aja. Oke, Ke kita masih di genteng. atap loh Nah, ini ya sobat masih semua. masih tetap belum turun, kita masih ke atasan, Belum masih di atap, belum di atap. masih di atas Belum, belum, nih. belum. Ya, masih mengawang-awang kita, oke? Kemudian yang Heeh. kedua, buat bangunan yang hadapnya ke arah unsur api, api ini contohnya di Pulau Jawa ya. Itu Mhm. Pulau Jawa ini terus khususnya di belahan bumi selatan. Ingat belahan bumi selatan itu apa Eva? Yang lokasi rumahnya di bawah garis tropis, garis ekuator ya. Ya. Ya, contohnya di Pulau Jawa, misalnya bangunannya ada di Semarang misalnya. Oke. Mhm. Maka area utara itu adalah unsurnya api. Nah, unsur api ini Bapak Ibu sekalian bisa pakai genteng yang warnanya hijau atau warnanya merah. Oke, Oke, hijau hijau atau oh merah? merah. Nah, tuh udah Merah. merah Nah, tuh. Merah unsur janda apinya lagi tulisannya janda. merah janda, merah Kayak dangdut gimana sih katanya. merah janda? Pinky dangdut katanya. Pinky Ya. dangdut. Oke, nah, jadi tetapi buat mereka yang ada di belahan bumi utara, oke, unsur Mhm. apinya ini adalah selatan. Jadi kalau bangunannya hadap selatan, ingat ya, saya ulang lagi, unsur api ini agak berbeda di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Di belahan bumi Mhm. utara ini, unsur apinya itu kebetulan dari selatan, terbaliknya dari Mhm. yang belahan bumi selatan tadi ya. Oke, jadi saya Mhm. ulang, buat Bapak Ibu sekalian yang tinggalnya di Medan, ya, di Pekanbaru, di Batam, ya, di Manado, yang terletak di atas garis ekuator rumahnya, oke, Mhm. hadap api itu adalah hadap ke arah selatan. Kalau Bapak Ibu Mhm. hadapnya ke arah selatan, misal lokasi rumahnya itu di Medan, Mhm. maka gunakan juga sama, yaitu yang atap atap gentengnya warna hijau dan merah. Oke? Oh, Kemudian oke. next, berikutnya lagi hadap ke arah barat. Nah, hadap ke barat sama, Mhm. mau utara selatan sama ya. Tadi hadap timur juga Mhm. sama, utara selatan juga sama. Hadap ke arah Mhm. barat, oke. Mhm. Hadap ke arah barat, genteng yang terbagus adalah Mhm. warnanya coklat, Oh, oke. itu Karena netral. karena warna coklat, karena mau cari warna putih nggak mungkin ada warna genteng Ya, putih, ya, ya, ya. oke. Ya, Ngecat atau sendiri. warna tembaga kan masih ada yang warna tembaga ya, warna Heeh, kayak logam heeh, gitu ya. Nah, kayak heeh. gitu ya. Jadi ada warna logam Oke. atau metalik atau warna coklat. Oke, jadi atau warna kuning. Hmm. Warna kuning agak jarang ketemu ya, kecuali sengaja Mhm. mungkin ya. Partai politik Per- tertentu dicat warna kuning. pesanan Eh, khusus genteng kuning. khusus. Nah, jadi itu hadap ke barat. Jadi hadap barat timur sama ya. Oke, yang Oke, berbeda oke, adalah oke, utara dan selatan aja. Nah, terakhir, oke. terakhir adalah buat Bapak Ibu yang rumahnya hadap ke arah unsur air. Nah, unsur air Nah, ini itu. saya bagi dua, belahan bumi utara yang di atas garis ekuator dan belahan bumi selatan. Aha, Nah, aha, kalau kita bicara Pulau Jawa dulu ya, Pulau Jawa aha. buat Bapak Ibu yang hadapnya ke arah selatan di Pulau Jawa ini berarti mempunyai hadap unsur air. Maka genteng yang paling Oke. cocok ya adalah warnanya warna abu-abu, biru Mhm, atau mhm. hitam. Oke? Ya. Kemudian Hmm. buat Bapak Ibu yang lahir di rumahnya ada di area belahan bumi utara. Hadap air Mhm, ini adalah di utara. Hadapnya hadap ke arah utara, rumahnya hadap ke utara. Nah, pada saat mhm. rumah Bapak Ibu hadap ke arah utara, atap gentengnya cocok juga warna biru, ya, abu-abu atau warna hitam. Oke. Oke? Nah, Kayaknya jadi si itu abu-abu itu hmm, netral ke semua ya, Pak ya? enggak, abu-abu itu lebih karena unsur air kayak gitu. Oh, oke, Ya, lebih ke jadi air ya. ya, tentu kalau misalnya Bapak Ibu masih ada bingung ya dan memang ada recordnya nanti di play lagi lah sampai bosan lah ya. Nanti Oke. ada kok. Nanti akan ada tayangannya ulang di si Mantap Fit. Nah, Ya, kayaknya genteng-genteng nih banyak banget yang bisa kita kupas, bahas. tapi Ya, bahas nanti kita akan banyak terus bahas ya Pak ya. Tapi ini karena nih sekarang banyak yang nanya nih, oke, ya. lagi work from home. Oh oke, nah Oke. Ha. boleh apa kita dari genteng terus turun ke bawah? Nih karena banyak yang nanya nih katanya kenapa ya kok kalau work from home tuh kayak nggak dapet energinya, kayak nggak nyaman Lemot kerja ya. di rumah, lemot, Ah, bos lemot marah-marah ya. karena nggak Ah. produktif gitu. Nah sebenarnya bisa bisa nggak sih kita menciptakan energi kerja seperti biasa di kantor dengan di rumah? Mungkin ada Oh, tipsnya bisa banget. secara Bisa feng banget. shui. Mhm. Bisa banget, Gimana bisa tuh Pak? banget ya. Gimana Jadi tuh Pak? pemirsa Bapak Ibu sekalian yang si mantap yang work from home, oke, Anda nggak usah galau ya. Ketemu Pak Yulius Galau. pokoknya ada jalan keluar. Solusinya kita bicara solusi. Work from home hanya akan produktif dengan syarat ketentuan berlaku. Oke, catat ya, catat atau rekam ya. Pertama,
Oke, pertama usahakan jangan bekerja dari kamar tidur. Karena itu bukan work from home, itu work from bed. Oke, bekerja dari tempat tidur. Tidur. Rebahan terus nanti Pak tidur. Rebahan. Nah, apalagi nggak pakai meja kerja, oke? Dan pakai kasur, ya pakai Mm-mm. ranjang kita, kasur kita untuk sebagai tempat duduk kita. Waduh, Oh, empuk banget itu ya. Itu jam waktu kerja, jam waktu istirahat berantakan. Oke, oke. ya bisa jadi pada saat kita mulai bekerja, lagi mumet dikit itu, coba sadar dikit bentar, begitu sandar ke kasur, blas kayak gitu ya. Las, tahu-tahu Jadi udah malam. malamnya malam malah akhirnya aduh gue belum selesai nih deadline, akhirnya kerja kayak gitu ya. Jadi Oke. Bapak Ibu sekalian, kalau bisa pertama-tama kalau work from home usahakan jadi kamar tidur dulu ya. Kemudian Mhm. kalau terpaksa misalnya rumahnya kayak seperti apartemen studio kecil, oke, Mhm. Nah, misalnya gimana tuh? RS7 lah ya, ya Apa tuh RS7 RS7, ya, Pak? rumah sangat sederhana sekali sampai selonjor saja susah, oke, ya jadi 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 rumah kalau udah kecil kemudian mau mesti work from home ya Bapak Ibu sekalian, kita bayangkan kita seperti bekerja dari kamar tidur, terpaksa bekerja Aha, dari kamar tidur karena tidak ada kamar lain lagi, aha. maka ada strateginya atau taktiknya, yaitu pertama-tama Mhm, pasanglah lampu yang lebih redup di atas ranjang, oke, mhm. di atas ranjang ya. Sedangkan untuk yang tempat bekerja kita, pasang lampunya lebih terang, oke, ini Oke. harus dilakukan. Ya, jadi dan bikin otak kita nanti akan bisa membedakan, oh, pas atau lampu yang penerangan yang lebih terang ini adalah saat saya bekerja, gitu ya. Mhm, Dan yang mhm, lebih redup itu saat saya istirahat. Dengan demikian kita masih bisa mencapai work and life balance ya, maksudnya work and sleep mhm, balance, mhm, keseimbangan antara waktu bekerja dan waktu istirahat. mhm, Oke, ini kalau mhm, mhm. terpaksa. Jadi kedua, penting buat kita lingkungan kita bekerja itu sirkulasi udaranya baik, jangan Mhm, sumpek, jangan sesak ya. Oke, mhm. nah tahu dari mana kalau satu lingkungan itu sesak? Gampang ya, begitu masuk kita langsung kayaknya nggak bisa napas. Oke, begitu kita kentut dalam satu ruangan, bau kentutnya nggak bakal hilang. Bapak jadi pengen juga nih mules, Pantesan dari tadi duduknya nggak goyang-goyang. nggak tenang, nggak tentram ya. Oke, dari tadi duduknya nggak tenang, nggak tentram. Oke, nggak apa-apa, silahkan ya. Oke, Nah, ini Pak hmm. Suhodo nih. Pak Suhodo Hmm. nanya kalau di dapur, boleh nggak di dapur katanya. Oke, nah Pak Suhodo, kecuali kalau profesi Bapak adalah seorang bisnis catering atau bisnis Hmm. restoran, ya, work from kitchen, yes you can, ya. Tetapi kalau Hmm. tidak jangan. Kenapa? Karena dikit-dikit moodnya lapar, nyomot dulu bentar, tes dulu coba rasanya gimana, enak kan? Cuma penasaran aja, penasaran istri gue bikin ininya enak atau enggak, Apa nih? penasaran aja. Ya, jadi Eh, kenapa tidak disarankan bekerja dari meja makan atau dari dapur? Simple, manusia itu panca inderanya itu sangat liar. Oke, sangat liar ya. hmm. Jadi begitu lihat Mhm. bed yang mulus, bawahnya kayaknya gitu dulu itu, gimana? Oke, apalagi Mhm. pada saat kita bekerja di kamar tidur, kemudian kita melihat istri kita yang lagi seksi, bawa haid ada di sana, nggak digodain nggak bisa. Betul kan ya? Oke, jadi nggak konsen kerja. Nah, begitu kita bekerja dari meja kerja, dari meja makan, oke. Makan. Kemudian depan kita ada makanan, ya. Depan kita meja makan, nggak mungkin lah, bohong judulnya, oke, nggak usah bohongin Pak Yunus. Konsen bekerja, padahal udah deket jam makan siang, kemudian kita nggak ngemil. Mhm, Betul nggak? bener. Akhirnya apa? Lebih Bener. banyak breaknya. Oke, ini bala-bala kayaknya enak juga nih, tempe kayaknya gorengan nantangin gua nih kayak gitu kan. Oke, jadi begitu setiap kerja nanti kepikiran makanan, ya nggak konsen. Jadi Aha. oleh karena itu idealnya gimana? Idealnya harus ada ruangan tersendiri. Kemudian tadi saya bilang pencahayaannya Hmm. harus oke, ya Mhm. fasilitas udara oke. Kemudian pencahayaan alami adalah dari misalnya matahari. Kenapa matahari? Mhm. Karena matahari ini bisa memberikan kita juga imun booster ya, atau membuat daya tahan tubuh kita dan hormon kita akan bagus. Jadi dan Mhm. dia bisa mengatur jam biologis kita. Jadi jam waktu istirahat dan jam waktu tidur itu kalau kena matahari langsung tuh gampang banget. Tubuh kita itu Mhm. ada kita sebut ada jam sirkadiannya atau jam biologis yang teratur seperti Mhm. itu. Mhm. Ya. Mhm. Dan Mhm. kalau yang terakhir lagi adalah jangan memaksakan diri kalau nggak ada ruangan menggunakan gudang. Oke, please No. Bapak Ibu. Kalau gudang itu cuma 2 kali 2 mungkin ya, oke. Heeh. Kemudian dipikir daripada diganggu anak-anak, kemudian gudang. Buat Bapak Ibu yang cari omset dari rumah, bisnis from home, ya. Semakin luas
bangunan Anda pakai untuk bekerja atau bisnis, contohnya misalnya saya duduk sekarang di meja ini, depan saya itu lebih luas, maka omset Anda semakin bagus. Tetapi kalau Bapak Oh. Ibu sekalian memaksakan diri di ruangan yang kecil, sederhana, ya, oke, yang cuma muatnya itu cuma hanya mungkin, let's say mungkin 2 kali 2, ya 2,5 kali 2,5, agak kecil, dipaksakan kerja dari sana dan dipaksakan untuk cari omset, no omset, oke, no Oh, business, oke. ya. Jadi jangan dipaksakan, lebih bagus cari tempat yang lebih luas. Kalau memang Berarti harus mendingan di misalnya, halaman ya, di teras ya mendingan ya. ya mungkin ya kalau ada teras, ya kalau di balkon ya kalau nggak hujan kayak gitu. Ya kalau perlu saya menyarankan kalau memang perlu pasang tenda, oke, untuk darurat selama ini. Eh, Ya karena kita mau bangun kan kan kita pikir eh. kan belum tentu permanen, betul kan ya? Kalau perlu memang Iya. harus pasang apa istilahnya tenda darurat gitu kan ya. Mhm. Untuk kita sementara bisa bekerja dengan rileks, apa tidak diganggu oleh anak-anak di kamar ataupun mau dapat angin yang ataupun sinar matahari yang jauh lebih bagus. Saya menyarankan itu ya. Apa Eva, kamu tahu nggak siapa Lo Keng Hong itu adalah salah satu Warren Buffett-nya Indonesia. Oke? Oh, Ya, Lo ya, Keng Hong nanti kamu bisa Google. Itu adalah Warren Buffett-nya coba. Indonesia. Warren Buffett-nya ini buat Bapak Ibu sekalian nggak tahu, Warren Buffett itu adalah salah satu dulu orang terkaya juga nomor satu di dunia dari trading saham. Oke, jadi Lo Keng Hong ini Oke. Oke, Hong. biasanya ya Lo Keng Hong biasanya ini dia adalah jago di trading saham ya. Biasanya Mhm. dia kalau untuk waktu bekerjanya dia banyak di taman dia, oke, di bawah pohon tentunya, Hmm. ya. Mhm, Jadi mhm. mencari inspirasinya membaca koran ataupun apa untuk memikirkan ide usaha dan sebagainya itu ada di sana, oke. Mhm. Dan Oh, iya, kalau iya, iya memang nih. Anda merasa sumpah dan kalau Anda misalnya ingin mencari inspirasi, nggak ada salahnya mungkin Anda melakukan hal yang sama seperti itu. Ya, contohnya Oh, misalnya cara oke. memasarkan dan sebagainya seperti itu ya. Jadi saya mau ngomong tentu semua orang saat dan ketentuan belum tentu sama. Tetapi Mhm, satu mhm. yang bisa kita ambil kesimpulannya adalah apa? Semakin kita mendapatkan banyak kesempatan angin yang datang ke kita, artinya karena kenapa? Karena angin membawa chi. Chi itu ada Mhm, berhubungan dengan energi vital. Chi inilah yang mhm. akan menentukan hoki satu rumah itu bagus atau tidak. Jadi kalau satu Oke. tempat di mana kita bekerja anginnya kurang, biasa kan di taman kan anginnya tuh cukup oke lah ya, jadi kan Mhm, ya. Dan juga mhm, dari segi sinar matahari juga oke. Biasa kan mhm. membuat kita mood atau produktivitas kita jauh lebih baik. Tentu saya Seger ya, menyarankan Pak buat ya. Bapak Ibu sekalian, iya betul. Saya menyarankan Bapak Ibu Heeh. sekalian, kalau mau misalnya bekerja di agak outdoor gitu ya, semi outdoor, ya jangan lupa pakai sunblock. Jangan nanti begitu 1 bulan, oke, dapat duit, kemudian hitam gelap pekat, oke ya. Ya, oke, petang ya, oke kulitnya ya, kulit banget, ireng banget ya. Kemudian nanti komplain Kejauhan Pak itu, Julius. Pak. Iya, Jangan-jangan di teras orang lagi dia berdua. itu bahaya tuh ya, dan saudara. Oke, jadi penting kalau mau bekerja work from home itu adalah hal-hal itu yang ini ya, dan juga Bapak Ibu sekalian perhatikan juga kebisingannya nih ya, kebisingan. Jadi ada Mhm, orang yang kadang di pinggir jalan raya terlalu bising, kita mhm. nggak bisa pakai area sana, begitu telepon nanti bawanya berantem lulu kayak gitu kan. Ya, di informasi sepotong, kayak gitu kan. Haheho, haheho gitu ya, Pak ya. Iya, oke. Jadi dengan demikian itu nggak cocok. Meskipun juga ada sana, tetapi kita harus mengaplikasikan misalnya di temboknya mungkin yang peredam kebisingan, entah di kacanya double lah. Jadi ada materialnya, entah gypsum ataupun kaca itu Kalau direkam hadapnya, kebisingan. menghadapnya bebas kemana aja. Oke, ada syarat ketentuan. Idealnya adalah menghadap kalau di dalam ruangan ya, kalau dalam ruangan menghadap ke pintu masuk ruangan. Oke, Oke, menghadap kalau ke di dalam pintu ruangan, masuk. Mhm, kalau kita bekerja di dalam ruangan ya, contohnya misalnya mhm, di ruang kantor dalam rumah atau di dalam kamar tidur sekalipun, kita bisa melihat mhm. pintu kamar masuk kita. Oke, pintu kamar masuk. Hmm, Kemudian mhm, kedua, boleh nggak menghadap ke tembok? Boleh untuk yang butuh konsentrasi ya, contohnya pembukuan lah, accounting ya, yang audit dan hmm, sebagainya, atau mungkin yang yang seni, pekerja seni, mhm, contohnya mau gambar, arsitek dan sebagainya, boleh mhm. menghadap ke tembok. Oke, boleh menghadap ke tembok. Selama pada saat kita menghadap tembok, sisi samping kita bisa melihat orang masuk. Sisi Oke. samping kita. Jadi jangan menghadap tembok, tetapi orang masuk ada di belakang punggung kita. Kan nggak kelihatan dari Oh, samping toh. iya, iya, iya. Kayak Kaget gitu. nanti ya, tahu-tahu ya lagi Kaget, kerja nanti ya, begitu. Pak. Ayo loh, gitu kan kaget. Oke, apa masih bisa kuis satu lagi? Masih bisa ya. Nah, sebelum kita nanti ngobrol,
Nah ini sambil ngobrol-ngobrol lagi nih. Mungkin Ya. beberapa teman juga ada yang kerjanya di tangga gitu Pak. Karena saking rumahnya udah. Aduh, kasihan banget ya kecil ya. Oke. Nah tapi ngomongin Nah, tangga lagi nih, ada juga ya. mitos atau fakta. Fakta. Nah biasanya orang yang masuk ke rumah langsung ngitung anak tangga. Waduh, repot Iya, banget ya betul. hidupnya ya. Iya. Nah, Heeh. pertanyaan aku gitu nih, benar atau Ya. salah jumlah Hmm. anak tangga kelipatan 4 itu akan Heeh. membawa nasib sial bagi si pemilik rumah? Ayo, mitos atau Iya. fakta? Nih, jadi ternyata katanya ya jumlah anak tangga nih harus kelipatan 4. Kalau enggak wah sial deh tuh. Nah, mitos atau Hmm. fakta? Ayo langsung jawab aja di kolom kuis buat yang rajin kalau ke rumah orang ngitungin tangga orang. Kepo banget sih. Tahu saya ke rumah tetangga atau ke rumah saudara ngitungin anak lu sekarang berapa? Hitung satu dua Heeh, tiga. Ini enggak, ini heeh. hitung anak tangga. Ah, Anak tangga. Ternyata ada yang kayak gitu ya, Pak ya. banyak, banyak, banyak. Ya, Nah, banyak. Saya, coba saya, nih. saya banyak menemukan. Kita sambil ngobrol-ngobrol nih sambil temen-temen Ya. tebak-tebakan. Wah, ada Jawab yang jawab jawab fakta. kuisnya. Ya. Ada yang jawab Ya. fakta, ada yang jawab mitos. Nah, mumpung kita Hmm. punya waktu sedikit lagi, coba Ya. mungkin bisa dijawab, Pak. Oke, baik. Sementara itu saya mau ngomong ya, bahwa ada kepercayaan bahwa tangga yang bagus itu adalah kelipatan 4 atau enggak kelipatan 5. Dari mana Mm-mm. hitungannya? Kalau kelipatan 4 dulu ya. Kelipatan 4 Mm-mm. itu adalah Sen Lao Ping Se ya. Sen itu lahir, Lao itu tua, Ping itu adalah sakit, Se itu adalah meninggal. Oke, jadi kita Waduh. maunya yang jatuh di urutan yang Sen Lao, either lahir atau enggak tua. Oke, Oh, oke. ya. Jadi ini atau yang lima itu Sen Lao Ping Ku Se ya. Ada kunya itu menderita. Jadi maunya urutan 1 dan 2. Nah, oleh karena Oke. itu adalah mitos ya. Jadi yang terbaik adalah ukurannya tangga itu tidak penting. Seperti anak tangga itu nggak penting ya. Yang penting Uh-huh. adalah dibuat aman, nyaman seperti itu. Ya, Jadi demikian untuk anak tangga itu. nanti saking pengennya kelipatan 4 dibikin gede-gede gitu ya, Pak. Jadi ngelangkahnya. Oh iya, jadi kayak kaki gajah. Nah. Wah, semuanya udah jawab ya. Ada yang jawab mitos, Ya, jawab fakta. Nah, nanti jawaban pemenangnya akan Eva umumkan. Nanti insya Allah bersama Bang Mastur hari Jumat di online asik si mantap setiap hari ya, Jumat jam mantap. 7. Weh, nanti mungkin ada Pak Julius lagi ya. Ya, Kita moga-moga ngobrol-ngobrol nanti lagi. ya ada waktu ya. Mungkin. Oke, Pak Julius, kita masih ada waktu sedikit. Mungkin Pak Julius mau tambahkan lagi sedikit tentang hunian dan juga Feng Shui. Silahkan. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Jadi memang kalau bicara tentang feng shui itu kita nggak bisa hanya menilai jumlah anak tangganya ataupun yang lain-lain ya, karena itu adalah berhubungan dengan keseluruhan faktor. Tadi kita juga bisa bicara tentang dengan atap gitu ya. Oke, mungkin lain kali nanti kita bisa bicara tentang hal yang lain, pintu utama atau tembok, pagar atau apapun itu. Tetapi intinya adalah selama kita sekarang masih work from home, Bapak Ibu sekalian ya, kita gunakan fungsi yang baik ya, pencahayaan, sirkulasi udara baik ya, supaya kita lebih produktif dan hasilnya nanti jauh lebih baik dalam rumah. Demikian. Oke, pokoknya semoga semuanya rumahnya enak, nyaman, Ya, amin, amin. harmonis. Tapi kalau Ya, misalnya ada beberapa pertanyaan sobat-sobat semua yang belum bisa terjawab hari ini, kita ketemu lagi kok nanti di pertemuan berikutnya. Bener ya Pak Yulius ya? iya, betul. Kita bahas lagi lebih lagi nanti silakan kalau teman-teman mau ada pertanyaan boleh DM deh di Instagramnya si Mantap. Insya Allah nanti Eva akan sampaikan pertanyaannya ke Pak Julius. Pak Julius, terima Ya. kasih atas waktunya. Kita ngobrol-ngobrol Sama-sama seru. Eva, sama-sama semua ya, pemirsa si mantap. Semoga sehat sukses semua ya. Oke. Amin. Nah, kalau mau follow Instagramnya Pak Julius, silahkan Pak. Apa Pak Instagramnya Pak? Ya. Fengsi.co.id ya. Jangan lupa di like atau di subscribe. Thank you atas dukungannya Bapak Ibu sekalian. Fengsi.co.id nanti boleh dicari tahu. Oke, terima kasih Pak Julius. Sukses selalu. Salam Sama-sama, keluarga. sukses Sehat juga. semuanya. Salam buat keluarga. Terima Sehat-sehat. kasih. Terima Bye-bye. kasih. Ya. Bye.